Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajj. Panggillah manusia agar supaya mereka haji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki manasik yang keempat, di mana saya ambil satu tema, yaitu 5 kelompok terkait dengan panggilan haji dan umroh. Artinya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan selesai, maka beliau mendapatkan perintah dari Allah, wa'adzim fin nasi bil hajj, panggil manusia untuk haji. Yang tentunya terkait dengan panggilan ini muncul 3 kelompok. Muncul 5 kelompok, muncul 5 kelompok. Di antara 5 kelompok itu adalah kelompok yang pertama adalah orang yang ingin haji dan umroh. Kebetulan oleh Allah diberi kemampuan fisik maupun kemampuan uang. Dan yang ketiga adalah mereka ditakdirkan untuk melaksanakan niatnya. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama itu adalah ingin, mampu, ditakdirkan, dan terlaksana. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah dia ingin tapi tidak mampu. Secara fisik maupun secara keuangan dia tidak mampu. Namun Allah Maha Kuasa, dia ditakdirkan sehingga dia tetap sampai kepada Mekah, karena dulu waktu dipanggil adalah wa'adzim finnas, dia menjawab labbaik. Apabila dia menjawab 1 kali akan menjadi haji dan umrohnya itu adalah bisa berhaji dan umroh 1 kali. Jika dia itu menjawab 2 kali, maka haji dan umrohnya akan terlaksana 2 kali, dan begitu seterusnya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka yang ingin haji dan umroh, kemudian dia mampu, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak ditakdirkan oleh Allah. Ini banyak kejadian-kejadian, ada mereka menjawab membayar haji sampai ke 400 juta ya. Tapi begitu mau berangkat, mereka itu harus dikembalikan dan pulang lagi ke rumah. Karena apa? Dia secara teori adalah dia ingin haji, diberi kemampuan untuk membayar, tapi belum ditakdirkan oleh Allah. Sedangkan golongan yang keempat adalah orang yang ingin untuk haji dan umroh, kemudian dia itu tidak mampu dan akhirnya tidak terlaksana. Itu mayoritas, banyak orang semacam ini. Semua orang yang mengaku dirinya adalah beriman dan Islam pasti ingin haji dan umroh. Tetapi oleh Allah dia tidak diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Ya akhirnya dia tidak ditakdirkan untuk haji dan umroh oleh Allah. Nah, golongan yang ini adalah sebetulnya Allah memberi fasilitas yang lain. Cukup datang ke masjid setiap hari Jumat, maka lakukan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, maka ibadah Jumatnya akan bernilai seperti haji dan umroh. Jadi surga itu bukan hanya miliknya orang kaya saja, tetapi benar-benar diperuntukkan oleh Allah bagi hambanya yang bertakwa. Kemudian yang kelima, dia itu sangat mampu secara ekonomi, rumahnya banyak sekali, mobilnya mewah, uangnya berlimpah, tetapi di hatinya itu tidak muncul keinginan untuk haji, dan ia ditunda, akhirnya dia mati tanpa melaksanakan umroh, tanpa melaksanakan haji. Nah, golongan yang kelima ini termasuk golongan yang na'udzubillah. Mudah-mudahan pemirsa semuanya tidak termasuk golongan yang kelima ini.
Dan alhamdulillah saudara-saudara orang Madura itu begitu punya duit adalah langsung daftar haji, langsung daftar umroh, dan mereka adalah bisa melaksanakan umroh. Mudah-mudahan dengan tema ini adalah kita sadar bahwa di saat kita mampu berhaji, di saat kita mampu berumroh, segera daftar. Dan kami siap melayani dengan sebaik-baiknya, dengan satu prinsip, melayani dengan semudah-mudahnya, dengan biaya yang semurah-murahnya, dan insya Allah kami amanat. Mudah-mudahan dengan tema ini adalah kita menjadi hamba Allah yang tidak terlambat untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan apabila kita melaksanakan haji dan umrohnya oleh Allah dijadikan ibadah yang mabrur, dan umrohnya menjadi umroh yang makbul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.